Dari Jalan M Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers, apa kabar hari ini ya Star Lovers ya? Senang sekali Widya Pradipta bisa menemani Star Lovers lagi nih di Bincang Spesial bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Sleman ya Star Lovers. Di mana tema kita hari ini terkait dengan promotif preventif untuk hidup sehat. Ini adalah salah satu program dari BPJS Kesehatan yang tentu aja bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan juga mencegah penyakit dengan berbagai macam kegiatan dari promotif dan juga preventif ini ya Star Lovers ya. Dan siang hari ini Widya sudah kedatangan tamu spesial. Ya, pertama kita sapa dulu ya Dr. Saruni Anggreni Susia MPH, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sleman. Selamat siang Dr. Saruni. Selamat siang Mbak Widya. Kabar baik ya Star Lovers. Iya ya. Betul, Star Lovers gitu ya, Dokter Saruni ya. Siap. Sehat ya dokter? Sehat dong. Sehat dong. Jadi nanti dokter juga akan berbagi informasi terkait dengan promotif preventif ini gitu ya. Dan yang kedua, nah ini pakarnya. Ada Mbak Faradita Maharani Putri atau Mbak Farah, staf promotif preventif BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Selamat siang Mbak Farah. Siang Mbak Widya, siang Star Lovers, apa kabar? Baik dong ya. Mbak Farah, nanti kita akan ngobrol banyak terkait dengan ini gitu ya. Betul. Dan kita ajak Star Lovers juga yang lagi dengerin sekarang untuk ikutan bergabung di bincang spesial kita siang hari ini. Silahkan bergabung di 0818621013 atau di Instagram kita @sarjogjafm ya Star Lovers ya. Silahkan menanyakan apapun itu terkait dengan BPJS Kesehatan, terkait dengan promotif preventif itu ya. Dan mungkin juga banyak yang belum tahu nih Mbak Farah terkait program ini. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kegiatan promotif dan juga preventif di BPJS Kesehatan nih? Oke, baik. Halo Star Lovers. Nah, sebenarnya kita mau ngobrol promotif preventif ini ada kaitannya nih antara JKN dan juga nanti secara umum dari Kementerian Kesehatan turun ke Dinas Kesehatan itu seperti apa. Makanya kita sama-sama nih selalu bergandengan tangan baik di pusat maupun di tingkat daerah. Nah, sebenarnya apa sih promotif preventif gitu ya? Karena cakupan JKN itu kan ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Mungkin yang familiar yang terakhir ini ya kuratif, rehabilitatif itu yang kalau sakit berobat, kemudian pemulihannya dengan rehabilitatif. Tapi yang promotif preventif ini kalau namanya promotif berarti mendukung kesehatan, kemudian preventif untuk mencegah gitu. Jadi kedua kegiatan ini pada prinsipnya adalah untuk menjaga yang sehat agar tetap sehat, yang sakit itu dideteksi secara lebih cepat supaya tidak terlanjur sakit, dan yang sakit nanti bisa kembali ke status yang sehat begitu Mbak, intinya seperti itu. Oke, jadi yang membuat program ini dihadirkan nih latar belakangnya kurang lebih karena itu juga gitu ya Mbak Farah ya. Betul, jadi kalau sudah terlanjur sakit gitu kan itu akan berobat terus menerus di rumah sakit gitu ya. Sudah apa namanya ya, kadung sudah terlanjur itu sangat sulit diobati dibandingkan untuk mengobati itu lebih susah. Maka kita lebih baik mencegah, mendeteksi dini, dan juga kita tetap menjaga pola hidup sehat tentunya agar selalu dalam kelompok orang sehat gitu ya Dok ya. Iya betul. Oke, terus jenis layanannya apa nih Mbak Farah dari promotif dan juga preventif ini yang ditanggung BPJS Kesehatan? Baik, oke, sebetulnya mungkin sama ya, nanti tinggal kalau yang di JKN itu kan sifatnya perorangan ya. Jadi kalau misalkan datang satu persatu ke FKTP klinik gitu, kemudian deteksi itu bisa ya. Tapi kalau yang di dinas mungkin nanti lebih ke kelompok masyarakat gitu ya. Kalau promotif preventif JKN sendiri dibagi 3 kelompok nih Mbak. Jadi ada kelompok sehat nih. Kalau untuk kelompok sehat tentu nanti ada promosi kesehatan, ada screening riwayat kesehatan gitu ya. Lalu ada olahraga, informasi, edukasi hidup sehat gitu. Jadi supaya menjaga kondisi ini tetap sehat. Nah, ketika nanti dengan screening riwayat kesehatan tadi terdeteksi nih ternyata ada resiko-resiko penyakit, maka akan masuk ke kelompok kedua, kelompok beresiko. Tadi sudah kelompok sehat, sekarang ke kelompok beresiko. Nah, kalau kelompok beresiko tadi tentu berarti harus dideteksi dan juga didiagnosis lebih lanjut apakah memang sakit gitu ataukah tidak. Kalau tidak maka kembali ke kelompok sehat. Kalau sakit maka nanti harus diobati masuk ke kelompok ketiga begitu. Kelompok ketiga itu yang sakit diobati dulu tentunya dengan tata laksana dari dokter maupun dokter spesialis nanti di rumah sakit. Setelah stabil nanti kembali ke FKTP, dikelola oleh FKTP lagi, nanti ada program Prolanis dan juga PRB gitu. Oke, jadi ada program ini yang ini sering banget kita putarkan juga iklannya gitu ya. Mungkin banyak yang belum ngeh juga gitu ya. Yang ikutan Prolanis nih apakah yang
yang tua-tua aja, yang lanjut usia gitu ya, karena orang-orang udah identiknya Prolanis tuh orang yang tua-tua nih, Mbak Farah. Ini gimana nih? Orang-orang tahunya Prolanis itu program lansia. Iya, program lansia, betul. Program pengelolaan penyakit kronis gitu. Jadi itu udah nanti untuk kelompok yang sakit gitulah. Kalau yang kelompok yang untuk yang sehat, ini yang harus kita lakukan adalah hidup sehat. Kemudian nanti secara rutin 1 tahun sekali ada screening riwayat kesehatan. Nah ini juga sudah diintegrasikan ya, diinteroperabilitaskan. Nah bahasanya dengan bahasanya nih agak-agak iya ini bahasanya ya. rada berat nih. Apa nih intinya integrasi Nah, gitu ya. Integrasi dengan programnya yang di Satu Sehat Mobile yang di CKG. Mungkin minggu lalu bahasanya CKG ya, cek kesehatan gratisnya dari Dinas Kesehatan. Makanya kita ajak nih Dinas Kesehatan, ayo sama-sama kita nih intinya screening riwayat kesehatan nih sama nanti arahnya dengan CKG begitu. Oh gitu. Jadi mungkin Dokter Seru ini bisa ceritakan nih terkait screening riwayat kesehatan ini ya dokter ya, yang kayaknya masih banyak orang yang agak ragu untuk ikut karena satu takut hasilnya kayak gitu dokter. Mungkin boleh diceritakan di Sleman seperti apa nih? Siap. Nah kami sebenarnya memang menginduknya ke Kementerian Kesehatan dan memang data menunjukkan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan mirip dengan BPJS, kami malah banyak mengurusi orang yang sudah terlanjur sakit. Oh gitu. Padahal konsep Kementerian Kesehatan kan menjaga orang tetap sehat ya, bukan Kementerian Kesakitan gitu. Iya betul. Ya, nah itu yang nanti konsep dasar yang disampaikan oleh Pak Menkes ini yang sedang dicobakan melalui program cek kesehatan gratis. Bahwasannya ayo dong kita kenali bersama-sama faktor risiko yang kita miliki, dikelola dengan baik, jangan sampai kamu sakit atau kamu mungkin sudah terdeteksi ada penyakit sejak awal, segera ditata laksana dengan tepat supaya tidak berlanjut komplikasi. Mengingat beban kesakitan dan kematian kita di Indonesia termasuk di Kabupaten Sleman ini terbesar karena penyakit kronis dan segala komplikasinya gitu ya, penyakit tidak menular, diabetes, hipertensi yang sudah komplikasi menjadi penyakit-penyakit kardiovaskular, stroke, jantung. Nah rata-rata mereka yang kemudian memiliki gejala penyakit baru, rata-rata masyarakat kita seperti itu. Kalau ada gejala baru periksa. Iya betul. Nah kadang-kadang sudah ditemukan itu tadi sudah dalam stadium lanjut sehingga harus rutin pergi ke fasilitas kesehatan baik klinik maupun rumah sakit. Tetapi masalah tidak selesai di situ. Katakanlah di Kabupaten Sleman ini rumah sakitnya melimpah, klinik puskesmas ada di mana-mana, mudah diakses. Tetapi waktu yang dihabiskan oleh si pasien untuk mulai dari mendaftar, mengantri sampai nunggu obat, belum lagi kalau si pasiennya nggak bisa mandiri, harus dianterin sama keluarga. It takes times and cost. Jadi ada biaya yang lebih dibanding dengan BPJS yang mengcover. Nah maka kemudian Kementerian Kesehatan melakukan transformasi ini nih harus dikuatkan dari hulu nih. Jangan sampai orang terpaksa harus rutin tiap bulan datang ke Fasiankes karena sudah terlanjur punya penyakit kronis. Ayo kita ketahui bersama sejak dini bisa dikelola kok gitu. Memang sekarang kami butuh perpanjangan tangan media-media seperti Star FM, influencer-influencer, bahwa screening itu harus jadi habitnya kita nih. Terutama ke anak-anak muda, bukan berarti aduh nanti takut ketahuan penyakitnya, no. Justru kita harus mengenal diri kita seutuhnya, sebaik-baiknya kita. Dan nanti banyak kok program-program baik dari BPJS maupun Kementerian Kesehatan gimana caranya mengelola faktor-faktor risiko tersebut supaya nggak jadi penyakit. Kurang lebih seperti itu Mbak. Yes, jadi ini juga dari cara berpikir juga ya dok. Betul. Ya harusnya ya. Sebenarnya cek kesehatan gratis ini sangat baik untuk kita ya. Betul. Sebagai masyarakat gitu. Karena akhirnya ketika nanti katakanlah ya nggak pengen sakit ya dok, tapi kalau misalnya memang ada penyakit di situ, kita bisa penanganannya lebih awal gitu. Betul. Ya dokter ya. Tapi faktanya adalah banyak yang takut dulu nih dok. Padahal justru sebenarnya kalau takut malah nanti bisa melebar kemana-mana penyakitnya. Betul. Gitu ya dokter. Oke. Terkait dengan ini juga nih dari BPJS Kesehatan sendiri biasanya banyak nih yang nanya, apakah peserta BPJS Kesehatan juga nantinya bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala nih Mbak Farah? Oke, baik.
Kalau dari promotif preventif ini memang hulunya tadi yang disampaikan Dokter Seruni adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama, di mana itu puskesmas, dokter keluarga, klinik pratama yang merupakan itu gatekeeper, garda terdepan, kontak pertama ya, akses dari peserta itu. Jadi ya kalau misalkan screening riwayat kesehatan tuh sebenarnya nggak harus datang ke situ pun bisa ya, karena bisa diakses melalui website, melalui mobile JKN. Nah, nanti bisa diisi, lalu tindak lanjutnya lah baru konsultasi dengan dokternya gitu. Jadi jangan ragu sih untuk mengakses tadi screening riwayat kesehatan dulu, untuk itu sebagai awal banget lah untuk screening kita dulu, mengetahui resiko-resikonya kita. Nanti kalau memang perlu ditindaklanjuti baru kita datang ke tempat fasilitas kita gitu. Oke, jadi kan mungkin banyak juga yang berpikir bahwa kalau screening kesehatan itu harus ke FKTP terlebih dahulu, padahal tidak juga gitu ya. Bisa melalui mobile JKN. Kemudian Satu Sehat juga begitu ya, dokter ya. Nah, itu sebagai langkah paling awal nih Star Lovers gitu ya, supaya tahu kalau memang dari situ akhirnya ada resikonya, barulah kita ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP gitu ya. Ada puskesmas, ada dokter keluarga, ada klinik dan sebagainya gitu. Termasuk nih, ini banyak titipan pertanyaan nih Mbak Farah dan juga dokter ya. Kalau vaksinasi itu ditanggung enggak ya sama BPJS Kesehatan? Karena kan ini bagian dari upaya preventif tuh. Nah, ini apakah ditanggung atau enggak nih? Kalau vaksinnya tentu dari program pemerintah ya dok ya. Jadi vaksinnya sudah semuanya disediakan oleh pemerintah. Jadi kalau biayanya saja di FKTP itu sudah masuk ke dalam biaya yang kami tanggung secara rutin di kapitasi begitu ya. Jadi nggak masalah sih kalau untuk yang vaksinasi, tentu kita sudah berkolaborasi gitu ya. Mungkin bedanya kalau nyambung yang tadi ya Mbak ya. Boleh. Baru kepikiran tadi yang pemeriksaan rutin yang dimaksud itu kan kalau CKG gitu kan hari ulang tahun ya dok. Kalau BPJS Kesehatan itu kita nggak harus nunggu ulang tahun ibaratnya. Jadi kalau memang sudah CKG maka ya sudah, berarti screening tahun itu sebenarnya sudah selesai dilakukan. Tapi kalau belum atau kelewat bisa menggunakan screening BPJS Kesehatan, tentu sesuai dengan mapping resiko tadi hasil screeningnya gitu Mbak. Oke, jadi untuk yang sudah terlewat ini bisa menggunakan screening via mobile JKN gitu ya. Di situ video pernah pakai sih. Sudah screening Mbak tadi sudah karena penasaran gitu ya. Jadi memang ini salah satu langkah awal yang baik sekali gitu ya dari BPJS gitu, Star Lovers, yang bisa Star Lovers gunakan gitu ya, supaya tahu juga ya ini ada faktor resiko enggak gitu, sehingga tahu nanti penanganannya akan seperti apa. Nah, ini untuk dokter Seruni juga nih, kalau di Sleman karena tadi sudah disampaikan banyak penyakit kronis gitu ya. Apakah ini memang paling banyak diderita masyarakat Sleman atau bagaimana nih dok? Ya, kalau dari data yang ada di Dinas Kesehatan bahwa memang tertinggi kunjungan sakitnya adalah kasus-kasus penyakit kronis. Kalau di levelnya FKTP atau pelayanan primer itu masih yang hipertensi, diabetes itu selalu masuk 10 besar penyakit. Tapi kalau untuk rumah sakitnya diisi oleh jantung, stroke, cancer dan segala macam. Dan di antara itu muncul juga ada isu-isu masalah gangguan kesehatan jiwa atau mental gitu ya, dan penyakit menular kemudian. Nah, sehingga kami menyambut baik adanya cek kesehatan gratis ini, karena akan semakin, apalagi dikomando oleh pemerintah pusat, artinya antara satu daerah dengan daerah lain setara pelayanannya. Dan kemarin karena CKG ini cukup antusias dan kadang-kadang tidak sama rata, yang ulang tahun hari ini belum tentu bisa datang dan segala macam, akhirnya oleh Kementerian Kesehatan dipersilahkan kepada warga masyarakat yang tidak bisa datang di hari ulang tahunnya mau mendahului boleh. Oh gitu, oke. Mau datang pas hari ulang tahunnya boleh, setelahnya juga boleh. Jadi mulai mirip sama kayak yang dikelola oleh BPJS. Dan bedanya mungkin kalau screening di CKG, kami tidak hanya melakukan screening verbal seperti mengisi pertanyaan di JKN Mobile, tapi dari screening verbal itu yang ditanyakan nanti oleh petugas kesehatan, kalau dia ditemukan ada faktor risiko, langsung lanjut ke step berikutnya, diperiksa, cek darah, kemudian kalau dia ternyata sudah usia 40 tahun ke atas, memang punya riwayat hipertensi, rekam jantung dan segala macam berlaku. Jadi cek kesehatan gratis ini bukan medical check up. Itu hal yang berbeda. Ya, medical check up itu orang datang sudah langsung memang nanti diperiksa jantung dengan standar alat diagnostik tertentu. Tetapi ini screening verbal dulu. Terus kami lihat berdasarkan kelompok usia. Karena deteksi dini pada usia balita, kemudian remaja, usia dewasa produktif dan lansia itu berbeda.
ibu hamil beda lagi paketnya Iya, gitu ya. Sehingga paket-paket ini kemudian kami sesuaikan dengan peserta yang datang, warga yang datang. Dan hebatnya lagi CKG ini tanpa memandang KTP. Jadi mau warga Jakarta pas lagi liburan ke Sleman pun dia mau mampir untuk CKG bisa. Oke. Karena support logistiknya semua dari pemerintah pusat. Sehingga it's very easy. Dan nanti kalau dia ternyata menjadi kepesertaannya BPJS, teman-teman di puskesmas nanti mengentrikan ke kepesertaan BPJS-nya. Ya memang ini kadang-kadang ada yang jalan, ada yang tidak bisa real time, mengingat beban pencatatan pelaporan itu juga tidak mudah bagi nakes-nakes kami. Harapannya adalah dari kalau dia ditemukan pada hasil CKG itu ada indikasi ke arah diabetes, cancer. Nah kemudian ternyata dia bukan warga kami di Sleman. Nah dengan menginput juga BPJS-nya, nanti dia balik ke Jakarta kah atau kemanapun, Vaskes BPJS-nya kemudian bisa melihat, oh ini kemarin ikut deteksi dini hasilnya sekian, ayo kita lanjutkan lagi, saya kawal, dikelola sampai baik, kurang lebih seperti itu. Oke, ini satu hal yang akhirnya memastikan dari segala pertanyaan gitu ya, karena dipikirnya kalau cek kesehatan gratis tuh mirip kayak medical check up, jadi semuanya gitu iya betul, ternyata bukan gitu ya. Jadi memang dari screening verbal dulu, kemudian ditemukankah ada beberapa faktor resiko, akhirnya nanti dicek lebih lanjut sesuai dengan faktor risiko yang ditemukan. Oke, sama ya, itu dok, ya. Sebenarnya sama betul. dok. Yang Kurang lebih sama ya Mbak Farah JKN ya. sama dok. Nah, tapi lewatnya screening riwayat kesehatan tadi, baru nanti yang berisiko apa nanti bisa ditindaklanjuti dengan cek-ceknya masing-masing. Misalkan screening DM itu ada tahapannya, cuman bedanya mungkin lebih lengkap memang yang CKG kami akui dok. Jadi kalau CKG 18 indikator, kalau di screening BPJS 14 indikator karena masih acuannya Permenkes 3 tahun 2023 gitu dok. Itu jadi kami menyelesaikan dengan regulasi yang ada juga. Kalau CKG karena quick win ya, jadi special edition dari presiden. Ya. Oke, jadi punya indikator sendiri-sendiri, tapi kurang lebih sih sama ya. Kurang Ya. lebihnya sama. Dari gitu. yang 18 ini 14-nya sudah sama persis dengan yang BPJS sebetulnya. Oke, ini sangat oke banget nih Star Lovers. Jadi kalau mungkin dalam waktu dekat Star Lovers berulang tahun gitu ya. Jadi silakan aja langsung cek kesehatan gratis. Kami hadirkan gitu ya. CKG di sini biar warga sekitar datang ke sini. Nah, Tapi masalahnya kantornya Star FM harus di Sleman dulu nih. kita di kota nih gitu ya. Oke. Ya. Jadi menarik ya Star Lovers. Jadi kita tahu ya, tahu banyak terkait dengan cek kesehatan gratis ini, kemudian juga screening kesehatan dari BPJS Kesehatan juga gitu ya. Jadi ada beberapa proses yang harus dilalui gitu ya sebelum akhirnya nanti mendapatkan penanganan lebih lanjut gitu. Nah, kemudian ini ada yang lebih ke spesifik juga ya Mbak Farah terkait dengan yang namanya pemeriksaan deteksi dini terkait dengan kanker serviks dan juga payudara yang ternyata juga kalau bisa dibilang ini cukup lumayan juga ya. Nah, ini apakah nanti juga BPJS Kesehatan menanggung pemeriksaan ini dok? Dokter Mbak Farah. Iya, selama ini sebenarnya sudah masuk ke dalam screening kesehatan tadi. Nah, kalau dulu memang belum 14 screening ya, tapi semenjak PMK Permenkes 3 2023 itu jadi 14 indikator nambah. Jadi nggak cuman kanker payudara, kanker rahim ya, tapi ada CA kolorektal ya, ada talasemi gitu kan. Jadi sebenarnya dari dulu sudah ada ini untuk yang CA mami, kanker payudara dan juga kanker serviks itu Mbak gitu. Melalui kalau kanker payudara melalui Sadanis ya. Kemudian kalau yang kanker serviks ada IVA, ada pap smear gitu. Jadi tergantung nanti apakah arahnya harus di pap smear ataukah bisa IVA di fasilitas kesehatan tingkat pertama di klinik atau di puskesmas bisa semua ya dok ya bisa. untuk IVA. Oke. Gitu. Jadi untuk tahu sebenarnya beberapa resiko kesehatan itu maksudnya ditanggung BPJS Kesehatan, kita tahu di mana sih Mbak Farah? Mungkin karena banyak juga yang masih banyak yang bertanya termasuk ini tadi nih. Iya, sebenarnya semua warga negara yang memiliki JKN kemudian memang nanti beresiko terhadap penyakit itu, maka bisa mendapatkan benefit itu gitu loh. Jadi nggak harus tunggu sakit atau ada keluhan atau apa, ya memang screening ini. Nah, ketika pertanyaan di screening riwayat kesehatan kan ada salah satu pertanyaannya gini Mbak, apakah Anda sudah pernah berhubungan seksual? Nah, ketika dijawab iya, pasti dia akan beresiko. Nah, ketika beresiko itu maka wajib ditindaklanjuti, baik itu IVA maupun pap smear gitu. Jadi ya sebenarnya sudah berhak aja asalkan sudah mengisi tadi penapisan. Tapi kalau memang jawabnya belum pernah ya berarti kan tidak beresiko gitu, nggak perlu gitu. Oke. Jadi makanya cobain dulu. Ya, memang ada ikut ya gitu. Betul, ya. ada 49 pertanyaan memang kesannya kok banyak banget Banyak, nih 49 ya, gitu. Iya. Tapi sebenarnya nanti
nanti nggak semua ditanyakan gitu ya. Jadi misalkan tergantung, misalkan laki-laki yang nggak akan keluar pertanyaan tentang screening mame atau screening cervix gitu ya. Kemudian kalau misalnya memang dia sudah ada tandanya sebagai prolanis gitu, maka dia tidak akan ditanyakan lagi pertanyaan tentang DMHT-nya gitu. Jadi sebenarnya nggak 49 itu kok, tenang aja, dan paling 5-10 menit. Tapi kami berpesan sih hati-hati ya ngisinya. Kadang-kadang ada pertanyaan yang kebalik gitu, apakah Anda beristirahat cukup gitu, nanti isinya aduh ini cukup apa enggak ya kalau kayak gini. Nah itu. Tapi kalaupun salah ngisi gimana, pada takut kan, aduh saya salah ngisi nih, saya takut gitu. Nah kalau seperti itu Star Lovers jangan khawatir, nanti ke FKTP-nya saja, nanti kan di assessment ulang ya, jadi sama FKTP-nya kemarin kayaknya saya salah, oh ya kan, nanti diperiksa lagi, kalau memang itu keliru nanti bisa diedit di pikernya, di aplikasinya FKTP itu bisa diedit, yang jadi tadinya beresiko diedit menjadi tidak beresiko ataupun sebaliknya gitu. Oke nih ya. Karena kadang kalau kita ikutan screening kayak gini nih verbal apalagi ya gitu, aduh lama banget. Iya, Terus kadang kita nggak detail gitu ya, bahkan menjawabnya kadang nggak jujur juga ya dokter ya. Bagus-bagusin gitu ya. Dibagus-bagusin berusaha supaya nanti nggak kena hasilnya nggak bagi gitu ya. Jadi dibagus-bagusin. Jadi sebisa mungkin ya jujur gitu ya. Betul. Menjawabnya jujur. Kemudian jangan terburu-buru karena itu terkait dengan riwayat kesehatan Star Lovers juga gitu ya. Nantinya akan seperti apa. Oke, kita jeda dulu ya Mbak Farah dan juga Dokter Seruni. Karena ternyata banyak yang sudah memberikan pertanyaan. Nanti kita akan jawab gitu ya bersama Dokter Seruni dan juga Mbak Farah. Silahkan Star Lovers yang mungkin baru aja gabung juga. Wah menarik nih tema kita di siang hari ini, karena terkait dengan yang namanya promotif dan juga preventif untuk hidup sehat, yang pastinya juga sangat baik untuk kita semua ya Star Lovers. Setelah jeda ini kita akan balik lagi. Bincang spesial kembali lagi bersama Anda Star Lovers, dan masih bersama BPJS Kesehatan Cabang Sleman, di mana di sini Widya seru banget ya ngobrol, baik itu tadi ketika di belakang ketika lagu diputar juga seru banget ya Star Lovers. Masih bersama Dokter Seruni, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sleman, kemudian juga ada Mbak Farah, staf promotif preventif BPJS Kesehatan Cabang Sleman gitu ya Star Lovers. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di 081 862 1013 atau Instagram kita @starjogja_fm. Ini banyak yang tanya juga ya Mbak Farah dan juga Dokter Seruni, sebenarnya peserta BPJS itu wajib nggak sih ikutan promotif preventif ini gitu ya? Ya kalau saya boleh bilang ya wajib dong gitu. Kan kita maunya tetap di kondisi sehat ya saat ini. Betul. Kalau kita sehat kan kita produktif ya. Kalau kita produktif kita juga berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia gitu kan. Berkontribusi terhadap nanti Indonesia emas tuh ya benar-benar emas berproduktif tanpa ada embel-embel kita ternyata punya riwayat penyakit apa-apa gitu loh. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri ya, untuk membiasakan pola hidup sehat, minimal screening riwayat kesehatan lah 1 tahun sekali ya. Tak bosan-bosannya kami ingatkan untuk screening riwayat kesehatan itu cukup dalam genggaman aja loh, di install mobile JKN gitu kan. Tinggal screening riwayat kesehatan setahun sekali, lalu jangan lupa tentu saja untuk selalu hidup sehat gitu. Kalau memang nanti hasil screening riwayat kesehatannya beresiko, jangan ragu-ragu untuk ditindaklanjuti gitu. Nanti ada screening sekunder, ada tersiernya lagi. Oke, nah masalahnya adalah Mbak Farah, karena ternyata masih banyak juga peserta JKN yang tidak aktif nih. Nah ini bagaimana dengan teman-teman yang tidak aktif nih, harus diaktifkan dulu baru bisa ikutan gitu ya? Ya sebenarnya kalau nanti tidak aktif berarti memang bukan peserta JKN ya, nanti tapi tetap dari pemerintah daerah pun bisa mengakses yang CKG tadi ya dok ya. Ya tapi untuk komplitnya pelayanan kesehatan ya alangkah lebih baiknya diaktifkan dulu dong. Jadi nggak cuma promotif preventifnya juga, tetapi ada kuratif rehabilitatif yang memang nanti bisa terlindungi gitu loh, kayak sedia payung sebelum hujan gitu. Selain itu kan kita juga gotong royong ya, kita jagain sama-sama asuransi sosial ini untuk masyarakat Indonesia yang lebih sehat gitu. Oke. Nah terkait dengan itu tadi ya, kita peserta BPJS juga wajib gitu ya. Wajib sebenarnya ini karena baik sekali ya kegiatan promotif dan preventif ini. Tapi bagaimana peran dari FKTP atau biasanya Puskesmas nih, Dokter Seruni, dengan pelaksanaan program promotif dan juga preventif ini gitu. Seperti apa nanti perannya dari Puskesmas ini? Ya.
Puskesmas ini menjadi ujung tombak kami, vital sekali perannya karena dia sifatnya kewilayahan. Dia jadi menteri kesehatan di tingkat kecamatan gitu ya. Kalau camat itu menjadi perwakilannya kepala daerah untuk di level kecamatan, maka menteri kesehatannya ya puskesmas ini. Jadi segala upaya macam promosi preventif ada di mereka juga menjalankan fungsi pelayanan kesehatan kuratif maupun rehabilitatif. Nah, terkait dengan deteksi dini ini dengan adanya CKG, sebenarnya ini jangan dianggap sebagai kewajiban kami, kewajiban yang harus diikuti oleh warga, tetapi justru negara hadir di sini untuk memfasilitasi haknya setiap warga negara. Bahwa setiap warga negara berhak hidup sehat, itu kunci dasarnya. Kami di sini hadir dalam rangka memenuhi Undang-Undang Dasar 1945 melalui tangan-tangan puskesmas, bahwa negara harus menyediakan ruang-ruang supaya setiap warga negara tahu kondisi kesehatan saat ini dan bisa mendapatkan akses lebih lanjut apabila terdeteksi suatu penyakit. Nah, kami yang berkewajiban memberikan, tinggal para masyarakat ini mau apa tidak menggunakan haknya. Jangan sampai nanti ada keterlambatan di kemudian hari dan serta kalimat-kalimat bahwa seandainya saya tahu dari dulu, saya tidak akan menjalani cuci darah rutin seminggu 3 kali. Seandainya saya tahu, kenapa dulu kok nggak tahu? Karena tidak tersedia itu fasilitas kesehatan, screening kesehatan di wilayah saya. Jangan sampai bilang seperti itu. Melalui tangan-tangan Pusmas, memang karena Pusmas ini ada di layanan publik pemerintah, maka kami lebih mudah ya bergeraknya melalui Pusmas dibanding dengan swasta. Tapi step by step kami berusaha untuk di level-level kecamatan yang sudah sangat kekinian kekotaan, klinik swasta pun nanti pelan-pelan akan kami ajak kolaborasi supaya bisa memberikan fasilitas cek kesehatan gratis ini dengan logistik dari pemerintah, namun dikerjakan di klinik-klinik swasta untuk menjembatani warga-warga kota terutama yang aktivitasnya mungkin kalau di pagi mengikuti screening nggak bisanya cuma di sore hari dan ke dokter keluarganya. Akan kita coba fasilitasi itu di tahun-tahun mendatang gitu, sehingga dia tidak ada waktu dan jeda. Dan puskesmas menjaring masyarakatnya memang dia melibatkan lintas sektornya di kecamatan melalui tangan Pak Camat, Pak Lurah sehingga Pak Duku dan level RT RW. Dia sebarkan, dia sebarkan di situ kapan jam buka pelayanan screeningnya, terus dan segala macam. Gitu ya. Siap. Bahkan sampai seperti itu ya skemanya gitu ya, lovers untuk bisa memberikan fasilitas ke masyarakat gitu ya. Nah, terkait dengan CKG karena mungkin banyak juga yang sudah terlewat nih, Dokter Suruni masih bisa ikutan nggak tuh? Masih bisa dong. Jadi CKG ini dulu memang diperuntukkan awalnya biar memudahkan masyarakat ingat, oh ini hari ulang tahun saya besok datang ke puskesmas untuk cek gitu. Nah, sekarang di open sudah sama Pak Menteri, mau kapanpun dia bisanya silahkan gitu ya, tidak harus menunggu hari ulang tahunnya. Sudah lewat pun boleh. Ya. Ini ada pertanyaan menarik ya di 0818621013 dari Ibu Surti nih. Saya ini peserta BPJS dan saya kontrol rutin karena diabetes. Nah, ini apakah saya juga masih harus ikut CKG? Kalau itu berarti kontrol rutin bisa jadi di rumah sakit atau di FKTP ya. Kalau misalkan sudah kembali ke FKTP, mungkin dia sudah masuk ke dalam golongan Prolanis tadi ya, program pengelolaan penyakit kronis. Nah, itu walaupun sudah terdiagnosa ya, sebenarnya masih ada fasilitas untuk screening rutin setiap tahun, bahkan setiap 6 bulan sekali sih untuk Prolanis ya namanya. Kalau mereka mengistilahkan sih memang MCU tahunan, padahal sebenarnya ya cek lab aja 6 bulan sekali gitu ya. Ada fungsi ginjal, fungsi hati, ada lemak gitu ya untuk jantungnya seperti itu. Jadi sebenarnya selain itu setiap bulan pun mereka sudah ada cek gula darah rutin setiap bulannya. Nah, kalau yang tadi fungsi-fungsi tertentu seperti di CKG gitu ya, nah itu tetap bisa, tapi yang selain mungkin dia diabetesnya karena sudah tegak karena itu sudah nggak, screening kan tujuannya untuk mendeteksi, jadi beliau kan sudah tegak diagnosanya, maka tidak perlu di screening lagi, tinggal pemantauan setiap bulannya tadi melalui program Prolanis, melalui cek lab yang rutin tadi gitu. Mungkin saya menambahkan, jadi kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki penyakit kronis dan sudah menggunakannya JKN untuk menjalani pengobatan, silahkan tetap mengikuti CKG, karena tadi sudah disampaikan Mbak Farah juga, dalam CKG ini yang kami periksa itu ada 18 item dan tidak hanya terkait dengan diabetes. Kesehatan jiwa itu penting. Ya, di sana ada kesehatan jiwa dan
deteksi dini kanker gitu. Nah, siapa tahu nanti dia akan mendapatkan yang di luar yang itu. Tapi memang pada saat CKG semua akan kami berikan, mulai dari screening verbal sampai sesuai dengan faktor resiko dan kelompok usia. Satu lagi, screening secara rutin minimal setahun sekali itu penting. Karena apa? Screening itu merupakan potret kesehatan kita pada saat waktu itu. Nah, tahun depan dengan usia kita bertambah, dengan kita menjalani mungkin kita hidup di perkotaan atau tipe pedesaan, dari pedesaan geser ke kota, mengalami stresor, gaya hidupnya berubah dan segala macam, tentu ada dampak buat metabolisme tubuh kita. Sehingga setiap tahun harus dipotret kembali. Kondisinya sekarang seperti apa? Jiwa, raga. Jadi screeningnya yang Kementerian Kesehatan ini komplit banget memangnya. Saking komplitnya sampai pertanyaan masalah hubungan seksual aja digali untuk mereka-mereka yang sudah aktif berhubungan seksual. Apakah ada indikasi penyakit menular dan tapi sekali lagi semua pertanyaan didesain sedemikian rupa untuk bisa memotret semua. Dan mohon memang Bapak Ibu masyarakat jujur, Star Lovers jujur saja, karena kami tidak akan menggibahkan kondisi Anda. Percayalah, kami sudah disumpah untuk menyimpan semua rahasia medik klien-klien kami. Jujur saja ini untuk investasi Anda sendiri di masa depan. Siap. Oh, ada tanggapannya, ini sudah di rumah sakit rujukan. Gitu ya, kontrol. Jadi nggak ada salahnya untuk ikut CKG gitu ya, untuk bisa mengetahui. Betul. Mungkin ada satu contoh nyata Mbak Widya. Boleh. Kemarin barusan kan kami mengurusi ke pemberangkatan kloter haji ya. Ini contoh nyata yang selalu kami alami setiap tahun. Selalu ada yang lolos dari screening atau tidak pernah mengikuti screening. Pada saat siap untuk diberangkatkan, ternyata tetap ketemu. Ada, kalau dalam tahun ini ada 5 yang gagal berangkat, 2 mendadak ada masalah jantung koroner. Kemudian ada yang terdeteksi kanker. Ya, di awal-awal periksa, di mendaftar sebagai calon haji, periksa awal itu nggak kedeteksi apa-apa. Diperiksa lanjutan dengan pemeriksaan terstandar, ketemu ada kanker usus. Dan yang kelima ada yang terdeteksi gangguan jiwa berat. Ya. Akibatnya apa? Tidak jadi berangkat. Dan sedangkan persiapan pada sudah sampai Donohudan tuh. Luar biasa kan. Nah ini loh, maksudnya jangan meremehkan screening. Lakukan itu, dan tiap tahun tolong rutin dilakukan. Karena kadang kita mendaftar hajinya kan perlu proses 10-15 tahun ya Mbak, menunggu gitu ya. Perasaan saya baik-baik aja, jangan main perasaan deh. Dipotret aja setiap tahun, ini mah cuma setahun sekali ini gitu ya. Sekedar meluangkan waktu kok ya. Perasaan sehat-sehat aja deh gitu. Tapi coba di screening dulu gitu. Dan betul, sekali lagi kebanyakan penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes itu silent killer. Artinya tidak ada gejala. Tahu-tahu tak kejadian aja. Selain silent killer, mungkin ada julukan lainnya Dok, Mother of Disease. Waduh, ini dia penyakit. Jadi betul memang semua nanti penyakit yang katastropik ya, yang berbiaya tinggi, mulai dari jantung, stroke, itu awalnya adalah diabetes mellitus dan hipertensi. Makanya ada program Prolanes itu khusus fokus ke diabetes mellitus dan hipertensi, Star Lovers gitu. Jadi kalau memang sudah terdeteksi, ya jangan ragu lah ikut itu, karena standar minimal pelayanan untuk pasien yang menderita hipertensi, diabetes ya sebenarnya Prolanes itu ya Dok. Ada konsultasi kesehatan sebulan sekali, ada kegiatan kelompok aktivitas fisik gitu ya, senam edukasi, kemudian juga ada pemeriksaan laboratorium, ada pelayanan obat 1 bulan sekali gitu, termasuk tadi menyambung yang pelayanan haji. Nah haji ini pun sebenarnya ada mekanisme iterasi namanya Dok. Kalau yang mau berangkat haji itu dimudahkan obatnya sehingga bisa akses obat untuk 2 bulan seperti itu. Ya ini ya, jangan sampai cerita ini terulang kembali gitu ya, dokter ya. Ini cukup jadi kayak pengingat buat kita supaya ya jaga-jaga dulu ya, silahkan screening aja gitu. Ada juga nih dari Mbak Mega gitu ya, ibu saya itu ada diabetes nih ya dokter, dan juga Mbak Farah, tapi jarang kontrol karena merasa nggak ada keluhan. Jadi jadwal kontrolnya itu sering bolong, susah banget Dok untuk ngajakin kontrol nih. Padahal sebagai anak kan pengennya biar bisa terawasi dengan baik. Ada saran nggak sih Dok supaya bisa membuat orang tua saya itu mau kontrol lagi? Sebenarnya ini penyakit
kita ya, penyakit klasik itu Mm. kadang kalau udah ini males nggak apa-apa kok, nggak apa-apa Karena gitu. ngerasa itu tadi nggak ada Iya, keluhan betul, katanya betul. ya. Nah, tapi memang ketahuilah tadi yang seperti yang disampaikan Dokter Seruni, kalau 2 penyakit itu memang silent killer, jadi memang tidak ada gejalanya, tahu-tahu parah. Nah, yang kita hindari kan yang sampai parah tadi itu. Ya. Nah, makanya kalau saya sarankan sebenarnya ikut ke program Prolanis. Betul. Ya, Mbak Mega tadi, supaya di situ kan ada rekan-rekan yang sesama ya. Kalau bertemu yang Oh iya betul. bareng-bareng itu ada Mm-mm. kegiatan kelompoknya, ada ketua klubnya gitu. Asik Ada kok itu senamnya ya. juga Ada gitu ya. senamnya, ada edukasinya. Bahkan kadang-kadang mereka tuh ini senamnya nanti ke pantai mana, kemana, sampai iya. pingsan Seru ke ya. Bali, seru loh. Iya. Ini kami aja nggak pernah kemana-mana gitu. Betul, betul. Gitu. Jadi Iya, iya, iya. mungkin dengan motivasi teman-teman Mhm. yang sama mengalami hal yang sama, kemudian juga nanti motivasi oleh dokter di Iya. fasilitas kesehatannya, tentu nanti dia akan semangat lagi untuk paling tidak kalau nggak sempat ya pada bulan itu ada fitur konsultasi kesehatan di mobile JKN, bisa lah konsultasi online dulu. Nanti misalkan harus cek lab atau apa, akan difasilitasi oleh vaskesnya ya dok ya. Kadang-kadang ada yang sampai posyandu lansia itu sampai ke tingkat dusun loh Ya, gitu. ya. Jadi kalau alasannya jauh didekatkan gitu kan. Jadi Betul, kita betul. sudah sama-sama berkolaborasi nih dengan dinas kesehatan. Programnya banyak sekali. Kita sudah menyentuh level dusun, level RT RW gitu. Betul. Jadi yuk sama-sama kita gunakan fasilitas dari pemerintah ini. Oke, ini masih dari Mbak Mega nih, Mbak Farah dan juga dokter ya. Prolanis tadi adanya di puskesmas, FKTP atau di rumah sakit juga ada. Kebetulan ibu itu jadwalnya di RS gitu, di rumah sakit. Ya. Kalau Prolanis sebenarnya walaupun dia sudah dirujuk ke rumah sakit ya, tetapi memang ada penyakitnya diabetes mellitus dan hipertensi, itu bisa tetap mengakses pelayanan Prolanisnya di FKTP, di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tapi ketika nanti sudah dikembalikan lagi nih yang di rumah sakit, dianggap stabil nih pengobatannya sudah clear, nanti full di FKTP gitu. Jadi sebenarnya nanti kita harapannya semua yang di rumah sakit bisa stabil, pengobatannya dilanjutkan di FKTP. Obatnya nanti kita dekatkan dari apotek PRB ke FKTP gitu. Oke, gitu. Mungkin saya menambahkan sedikit Silakan, pengalaman saya mengelola Prolanis juga, Mhm. bahwasannya memang fungsi Prolanis itu bagus banget, nggak cuman mendapatkan paket komplit pelayanan, tetapi itu tadi bertemu dengan sesamanya. Dan biasanya memang tipsnya begitu, sama anaknya nggak mau dengerin, Iya. kadang sama dokternya juga nggak mau dengerin. Nah akhirnya kita saling adu dengan sesamanya, temannya. Bahkan kadang-kadang kita sudah tahu dari 300 peserta Prolanis ada tuh kok yang jago-jago ngomong biasanya ya. Ya itu yang biasanya kami jadikan fasilitator. Kami itu cuma fasilitator, ya itu narasumbernya. Bisa dibilang kader ya. Iya, jadi Oke. itu yang ngomong, saya jadi begini-gini dulu, harusnya nggak boleh terlambat begini dan segala macam. Apalagi diabetes ya. Diabetes itu terjadi penurunan sensibilitas saraf-saraf, sehingga mereka yang diabetes tidak terkendali dengan baik, justru memang tidak akan merasakan keluhan apa-apa. Tahu-tahu sudah luka saja kakinya, tahu-tahu matanya mulai rabun saja. Kalau pada laki-laki tahu-tahu sudah disfungsi ereksi. Nah, karena apa? Saraf-sarafnya tidak sepeka lagi seperti orang biasa. TBC pada diabetes pun berbeda dengan TBC pada orang yang non diabetes. Dia tidak pakai gejala batuk, demam. Tahu-tahu sudah parah, batuknya tahu-tahu ada darahnya tanpa disadari, dan ciri-cirinya adalah berat badannya tetap turun walaupun tidak pakai obat. Itu yang bahaya, gula darah tidak terkendali. Sehingga silakan Mbak siapa tadi yang menanyakan, nah cari deh predatornya ibu siapa yang bisa dikasih tahu, atau datang ke klinik atau puskesmas yang mengeluarkan rujukan rutin ke rumah sakit. Itu yang pas ngambil rujukan, kasih tahu puskesmasnya, tolong dong ibu diikutkan Prolanisnya puskesmas atau di klinik misalnya ada kegiatan Prolanis, nanti biar ikut kumpul-kumpulannya meskipun obatnya masih dari rumah sakit, bisa kok. Oke. Ya, gitu Siap. ya. Ini ada dukungan keluarga ya. Harus. Sebenarnya ada dukungan keluarga, ada support keluarga tuh baik Yes. sekali gitu. Nah, mungkin caranya seperti itu ya. Betul. Didaftarkan ke Prolanis, kemudian ada teman-teman apa istilahnya Seperjuangan. seperjuangan Yes. gitu ya. Pastinya juga akan lebih nyaman gitu Lebih ya mungkin nyaman. ya untuk ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Oke, menarik nih. Bisa jadi solusi juga ya tadi ya Iya. Mbak Farah dan juga Dokter Seruni. Iya. Oke, kemudian terkait dengan pelaksanaan ini pemeriksaan kehamilan, gitu. Ini termasuk dalam program preventif nggak sih?
Jelas, Jelas ya. itu Tentu. program wajib dari pemerintah karena kita ingin goalnya adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Ya. Maka ada standar pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil yang harus didapatkan seorang ibu yang sedang hamil. Bahkan kita memulainya dari calon pengantin Ya, sebelum mereka siap untuk hamil supaya kehamilan ini benar-benar direncanakan dengan baik dan diinginkan. Oke. Rata-rata kasus kematian ibu saat ini trennya di Kabupaten Sleman adalah lebih dari 50% merupakan kehamilan tidak diinginkan. Baik itu karena terlalu muda atau karena sudah ketuaan, tahu-tahu hamil lagi. Nah, kalau sudah kehamilan tidak diinginkan, kecenderungannya adalah kehamilan tersebut disembunyikan, nggak periksa. Oke. Tahu-tahu di kemudian hari terjadi preeklamsi, tensinya mendadak meninggal, ibunya kejang. Tensinya tinggi banget, ibunya kejang. Akhirnya bayinya meninggal, ibunya mungkin bisa selamat, bisa juga meninggal. Nah, sehingga dan indikator suatu negara itu dikatakan sejahtera dilihat dari kematian ibu dan bayi. Semakin tinggi kematian ibu dan bayi, maka negara tersebut sangat tidak aman untuk dihuni oleh sebuah keluarga. Maka dari itu jangan meremehkan kehamilan, periksalah minimal 6 kali. 6 kali, betul. 6 kali. Itu dan sekarang bahkan USG pun sudah dihadirkan di puskesmas Ya, betul. supaya nggak ada lagi orang yang mengatakannya USG itu mahal, dadak ke rumah sakit. Oke. Pilihan mau kemana, vaskes manapun itu terserah kemampuan masing-masing masyarakat. Tetapi yang penting negara sekarang menghadirkan fasilitas USG itu sudah hadir di fasilitas kesehatan dasar supaya tidak ada lagi alasan tidak mudah dijangkau, gitu ya. Oke, Ya. ini sangat penting ya Salovers. Iya. Lagi-lagi tadi ada penekanan nih, diinginkan. Jadi emang kehamilan yang direncanakan Betul. itu akan sangat baik gitu ya, Iya. dokter ya. Ini jadi note gitu ya Salovers. Jadi memang pemeriksaan kehamilan ini termasuk dalam program preventif juga BPJS Kesehatan gitu ya. Betul. Supaya nanti kelahirannya lancar, ibu Lancar, dan sehat bayi juga dan bayi sehat ya. Oke, siap gitu. Terus juga ini terkait dengan deteksi dini penyakit kronis tadi ya dokter yang ternyata juga di Sleman cukup tinggi, hipertensi kemudian diabetes. Betul. Ini dari Pak Tarno nih tanya, prosedurnya nanti akan seperti apa ya dokter untuk deteksi dini penyakit kronis ini tadi? Oke, jadi kalau Bapak bisa mengakses aplikasi Satu Sehat Mobile, boleh unduh di situ dulu. Nanti Bapak akan menerima message dari puskesmas yang terdekat di saat Bapak itu sedang berada. Nanti Bapak akan diundang dan datang pada hari itu. Atau kalau Bapak kesulitan, karena kita memahami bahwa tidak semua warga negara bisa menggunakan teknologi ini dengan baik, silakan datang saja ke puskesmas. Pada saat ini kami memang membukanya sesuai dengan jam kerja puskesmas, jam 8 sampai jam 12 Senin sampai Kamis, Jumat jam 8 sampai jam setengah 11 dan Sabtu jam 8 sampai jam 11. Nah, itu tinggal bawa KTP saja. Nanti Bapak atau Ibu mengatakan saya ingin ikut program cek kesehatan gratis, nanti akan dilakukan itu. Nanti yang menginputkan, mengunduhkan aplikasi Satu Sehat Mobile-nya supaya Bapak dapat hasilnya itu nanti dibantu oleh petugas kami di puskesmas. Oke, Gitu ya. Sesimpel itu ya sebenarnya. Sesimpel itu. Simpel itu. Datang bawa KTP aja, Iya. sudah. KTP gitu. saja selesai sudah. Oke, selesai sama ya. sama juga untuk program JKN juga Mbak. Nah, Sama mau itu. pakai KTP, mau pakai kartu, mau pakai mobile JKN, ada kartu digital. Nah, itu bisa. Atau Bapak bisa mulai screening riwayat kesehatan dulu yang di aplikasi mobile JKN. Lalu kalau memang vaskesnya terdaftarnya bukan di puskesmas, itu bisa akses di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, mau di klinik atau dokter prakteknya. Nanti juga akan dilakukan cek di situ apakah hipertensi atau diabetes mellitus tadi bisa, lalu nanti sama alurnya screening lanjutan dan akan didaftarkan gitu. Sama sih nanti intinya mau pakai JKN mau pakai CKG itu kami siap, kami support untuk kesehatannya Bapak gitu. Oke, siap itu ya Salovers ya. Semudah itu sebenarnya ya. Betul. Jadi silahkan aja yang ingin mengetahui juga gitu ya tentang screening ini, langsung aja datang ke FKTP terdekat gitu. Nah, terakhir nih Mbak Farah dan juga Dokter Seruni, harapannya untuk program preventif dan promotif ini bisa disampaikan ke Salovers. Oke, yang pertama saya dulu ya. Boleh, Dokter. Kalau Dokter. sesuai dengan arahan Presiden maupun Menteri Kesehatan bahwa mari seluruh warga masyarakat, bahwa negara sudah hadir di sini untuk memberikan upaya yang bisa diakses sejak hulu. Dan ini menjadi haknya Bapak Ibu semua, saudara-saudari, anak-anak kita
untuk mengetahui kondisinya sejak dini. Dan kalaupun terdeteksi adanya faktor ini, nggak usah khawatir, itu fungsinya ada JKN di sini. Segeralah urus JKN-nya. Kalau Bapak Ibu berasal dari keluarga yang tidak mampu, kami yang bantu. Nggak usah lagi mikir tuh. Jadi berbagai macam cara ini kalau sudah kami siapkan. Kalau nggak mampu nanti pemerintah yang uruskan supaya terdaftar sebagai peserta JKN. Kalau sakit tentu silakan supaya tidak terbebani oleh pembiayaan yang besar menggunakan jalurnya JKN. Tetapi sekali lagi jangan berharap menggunakan JKN hanya kalau sakit. Lebih baik kita punya JKN tapi kita tidak menggunakan itu untuk periksa. Percayalah, karena saya sudah menangani ini ribuan masyarakat yang mendadak baru ngurus setelah sudah tidak sadar, dalam kondisi tidak sadar di rumah sakit, itu perihnya minta ampun. Ya lebih baik punya gitu ya, keluar uang rutin tiap bulan tetapi kita sehat, itu jauh lebih nyaman hidupnya, nyenyak tidurnya ketimbang menggunakan tapi dalam kondisi sakit dan seumur hidup. Mungkin itu ya. Oke, Mbak Farah? Ya, kalau dari saya, ayo Star Lover, JKN itu tidak hanya untuk yang sakit seperti yang disampaikan Dr. Seruni tadi. Ada manfaat promotif preventif loh. Ayo gunakan, itu semudah di dalam genggaman kita. Dan juga kita wajib sadar bahwa kita itu perlu dalam kondisi sehat ya, supaya kita tetap produktif, supaya kita bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, untuk keluarga kita dan untuk Indonesia tentunya ya. Sehingga jangan jangan sampai nggak punya jaminan, karena negara tadi sudah hadir untuk memberikan jaminan melalui Jaminan Kesehatan Nasional ini. Manfaatkan program promotif preventif karena sehat itu sangat mahal, Bapak Ibu ya. Lebih baik sehat, lebih baik mencegah, lebih baik kita mencegah dibandingkan nanti sudah terlanjur. Gitu sih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Farah dan juga Dr. Seruni. Iya, sama-sama Mbak Widya. Ini mengingatkan kita supaya jangan tunggu sakit gitu ya. Lovers ya, jangan tunggu sakit. Silahkan manfaatkan program ini, cek kesehatan gratis, cek screening riwayat kesehatan dari JKN juga gitu ya. Supaya kita bisa lebih tahu dini gitu ya, lebih tahu dini bagaimana nanti penanganannya. Oke. Saya pamit ya, saya Widya Pradipta pamit, Mbak Farah juga Dr. Seruni pamit dari Bincang Spesial bersama BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Widya, terima kasih Star Lovers. Terima kasih Anda sudah bergabung di Bincang Spesial dari Star FM.